Sekarang kita mulai telusur. Kalau tadi kan uji nyali, podcast. Mantap sih itu. Lumayan lah ya. Lumayan. Banyak aktivitas ternyata di ruangan yang dulu kita nggak masukin. Tempatnya udah lebih kebuka gitu. Sebenarnya dari dulu juga ada. Cuma kan kalangan lemari pintunya. Sekarang kebuka dikit bisa masuk kita. Oke, baiklah. Langsung Gitu. aja. Langsung kalian ntar di dalam sekalian kita tanya-tanya yang uji nyali ikut gak sih tadi? Siapa yang ikut? Oh, dua-duanya ikut. Mantap. Sekalian jelasin tadi soalnya ada fenomena-fenomena tuh. Kayak kaki Atoto berat. Terus Mbak Iva ada yang ngejatuhin apa sesuatu, ngelihat mata merah. Gak pakai insto kayaknya tuh. Oke. Itu jangan banyak bercanda sih sebenarnya, ini serem harusnya. Iya, jangan banyak bercanda, serius lah. Ya udah, kita masuk aja langsung yuk. Itu dulu dong. Apa? Yang gimana? Kita akan buka. Nggak gitu. Oke, Bala Project, kita langsung masuk ya ke dalam dan nantikan telusur kita kali ini seperti apa serunya, dan mari kita buka. Kondisinya sekarang udah makin lebat dari terakhir kali kita kesini. Yap. Itu jelas karena ya ini bangunan terbengkalai, jarang ada yang kesini. Mungkin pengurusnya juga nggak setiap waktu kesini gitu kan. Inilah kenapa vegetasinya lumayan lebat daripada sebelumnya. Sama spill dikit dong di sini. Tadi soalnya kata Mbak Iva, dia pas ngeliatin sini tuh kayak ngerasain sesuatu ya, Mbak Iva ya. Tadi bang pas jalan sini. Iya, kayak ada yang jalan tapi bukan kayak langkah kaki kak, atau langkah kaki kayak diseret gitu loh. Ya jalannya tuh tapi diseret, bukan jalan seperti biasa. Itu ngerasainnya di mana? Di depan sini. Oke, nanti kita jawab di sana. Yuk. Oke. Sana juga ada jalan ya. Ngeri kali. Cuma iyalah. Sampurasun. Ampes. Gua KKD Arendi. Itu dulu. Iya. Ini nggak mantul nggak? Mantul. Sini geser berarti. Nah sebelum kita ke dalam jelasin dulu tadi yang dirasain atau dia sama Mbak Iva. Yap, jadi kondisi secara aktual yang dirasain sama Mbak Iva tadi ya pada saat ataupun setelah uji nyali. Sebelum. Jadi memang di sini tuh tadi kan sudah sempat dijelasin sama Dimas ya perihal aktivitas, eksistensi, vibes dari tempat ini dan sebagainya. Nah, sekarang atau saat ini itu berubah 180 derajat. Dari vibes-nya? Yep. Apa yang ngerasain? Karena ini juga udah makin malam. Jadi rasa energi yang ada di sini tuh makin muncul. Ya, semakin muncul dan semakin berkembang juga. Bener sih. Iya, tentu ya ke arah yang lebih negatif. Tadi juga sebenarnya kan setelah uji nyali kan live masih lanjut tuh. Atau ke belakang. Tuh ada yang lempar katanya. Lemparannya tuh batang kayu. Itu sih yang paling ekstrim ya, batang kayu. Oke, nanti jadi sebelum kita ke dalam, seperti biasa, akan coba menjelaskan yang dimana aura secara energi di tempat itu seperti apa, kayak gitu ya. Jadi sebelum ke situ, tadi sebetulnya yang dirasain Mbak Iva itu bagian dari eksistensi satu makhluk atau satu sosok yang ada di tempat ini, khususnya di area luar, ini teras ya, dan juga di area dalam sini, ruang tamu. Plus rasanya di situ loh, di kebun loh. Ya, memang jangkauan wilayahnya dia tuh Luas. Bagian luar lah terutama. Kayak gitu sampai ke wilayah dalam sini nih. Ini adalah sosok yang
sebetulnya sama pada saat kita temuin pada telusur yang lalu. Pada saat kita kesini dulu kayak gitu. Nah, dan saat ini juga di dalam tuh udah ada sosoknya. Kayak gitu ya. Oke, jadi secara warna aura yang terlihat sekarang secara aktual didominasi oleh warna merah. Masih ya? Yap. Dan juga hitam. Ini mungkin Bala Project yang belum tahu nih artinya merah sama hitam tuh apa secara aura. Oke, jadi kalau definisi dari kedua warna aura tadi secara general gitu ya, menandakan kalau tempat ini tuh punya historical yang kelam yang didasari oleh aktivitas manusia yang terkoneksi atau terhubung ke dunia astral. Ini masuk sih. Tadi kan sebenarnya sebelum kita mulai acara ya, entah itu uji nyali atau telusur, gua kan sempat wawancara sebentar lah sama Pak RT. Katanya emang dulu karena rame-rame disebut rumah sekte, bahkan sampai ada polsek ke sini ngecek. Takutnya emang ada apa tuh sekte sesat. Dan si Pak RT sih nggak lanjutin ceritanya sih. Nggak terbuka lah. Nggak terbuka. Mungkin itu bagian dari privasi juga ya. Bagian dari ya privasi orang lain lah kayak gitu. Tapi yang jelas apapun itu, rasa kepenasaran Asis jujur ya, ini terobati. Karena ada satu hal yang belum tuntas di tempat ini. Oh iya dong. Benar. Kayak gitu ya. Baik lagi ya, warna aura tadi belum, Mak. Merah sama hitam artinya. Udah kan tadi udah dijelasin. Oh, udah ya? Iya. Oh, ngeblank gua. Fokus lah. Mungkin ini karena energi dari dalam, kita kayaknya harus ke dalam deh ya. Enggak sih, ini karena ngantuk gitu. Iya sih. Kayak gitu ya. Ya udah. Di sini clear tapi ya? Ada sini ya? Di sini sekarang ini sih clear, nggak ada sosok, cuma di sekitarnya aja. Karena ini kan di sekeliling itu kan banyak pohon ya, banyak ilalang juga, pohon-pohonnya juga banyak akar gantung segala macam. Iya, banyak genderuwo. Banyak pocong. Tapi kita nggak akan bahas mereka dulu, gitu ya, karena kalau dibahas nggak akan kelar sampai subuh ini. Gak apa-apa, Dimas siap kesurupan sampai subuh. Enggak lah. Yuk kita ke dalam aja yuk. Nah dulu gue liat Grim Reaper di sini nih. Sekarang gimana sih Kakak Randy? Kakak Randy. Oke, jadi ini adalah spot pertama ya yang dimana kita akan coba telusuri ada apa aja di dalam sini, dan sepertinya udah mulai juga eksistensi yang coba ditunjukkan ke kita semua ya. Makin malam itu makin ramai begitu ya, dan saat ini juga barusan bahkan tadi kedengar suara dari belakang kayak gitu. Nah, terkhusus di tempat ini itu sudah ada satu sosok yang jadi gimana ya jelasinnya, dia tuh kayak wah lo lagi nih kayak gitu. Nah, sosoknya itu tadi sebetulnya udah di spill sama Bintang, Grim Reaper, dan sosok ini pula yang tadi dirasakan ataupun bahkan dilihat oleh Mbak Iva di depan. Jadi yang kedengaran itu bukan suara langkah kaki, bukan suara kaki yang digeret, tapi lebih kepada sabit yang digeret. Jadi kayak begini nih. Ih, ngepas banget ada gituan ya? Kayak gitu. Hebat. Hah? Bisa ngepas ada gitu. Ya, nggak ada yang kebetulan. Oh iya benar sih. Iya, kayak gitu. Nah sekarang ini ya, sosok Grim Reaper-nya Dah ada di sana tuh. mungkin itu juga tadi yang dilihat sama Mbak Tita, kaki tengkorak. Kaki tengkorak. Ya kan ya? Oke. Nah gini. Biasanya sosok semacam ini tuh temukan dengan tim spiritualis itu di tempat-tempat
yang dimana kita cleansing. Oke. Contohnya cleansing rumah kayak gitu. Itu kita lumayan sering lah ketemu dengan sosok ini. Nah, justru kalau di tempat-tempat terbengkalai itu agak jarang kita temui. Sebetulnya begitu. Dan kenapa dia bisa ada di sini? Yaitu tadi rasa sosok ini tuh sudah diplot dan dipercaya oleh sesuatu ya untuk menjaga area ruang tamu dan juga area teras sampai ke bawah tadi tuh, sampai ke area pagar. Oh, jauh juga ya. Ya. Itu jadi sosok-sosok yang di luar tadi tuh, yang netizen tuh, itu itu tuh sebetulnya mereka bagian dari anak buahnya kayak gitu. Tapi ya si Grimapur ini kan tadi ngeh kan ya. Lu lagi. Sekarang kayak ini gak sih, kalau kemarin ya mungkin pas pertama kita kesini kayak nganggap enteng kan. Karena ya mungkin tau lah kita nggak bakal ngapa-ngapain. Tapi sekarang kan niat kita adalah menuntaskan apa yang belum tuntas. Ngeh juga nggak dia? Ngeh juga nggak sama niat kita itu? Ya sebetulnya pada saat tadi kita di sini pun ya sosok-sosok semacam ini, apalagi yang berada di tingkatan yang berbeda, tentu punya sensor. Oke. Gitu ya, yang dimana dia tuh bisa jelas sudah tahu lah dengan kedatangan kita tentunya ke sini. Dan itu pun berbeda ya pada saat dulu. Kalau dulu kan jadi semacam dibatasi tuh aksesnya. Tapi untuk yang sekarang kan kita lebih leluasa. Maksud dari kenapa sih belum tuntas? Karena sejatinya tempat ini tuh walaupun sudah seperti ini secara lahiriah, tapi masih ada oknum yang sesekali melakukan ritual. Jadi kita mau ngilangin ritualnya gitu. Kita tuh bukan menghilangkan ritualnya, karena ritual sendiri kan dilakukan oleh oknum ya. Oleh ya manusia. Tapi kalau tempatnya udah nggak apa ya, maksudnya udah bukan tempatnya lagi, masih bisa dipakai ritual. Ya harusnya sih kalau sudah dilakukan sesuatu di tempat ini yang tujuannya untuk menutup akses, rasa sih hal seperti itu akan diminimalisir. Bener sih. Bisa kayak gitu. Iya kayak gitu. Ini udah mulai kan nih. Udah mulai puyeng-puyeng ya. Ya jadi sebetulnya udah dapat beberapa data juga sih, cuma nanti kita sambil jalan aja. Kita ke sana yuk. Yang di sebelah sana. Oke. Jadi saat ini ya di tempat ini secara keseluruhan sebetulnya yang saya rasakan, yang saya tangkap dari vibrasi, sudah ada 2 sosok yang disinyalir punya kekuatan di atas rata-rata kayak gitu. Yang pertama tentu sosok yang di belakang saya ini, yang di depan bala project semua, dan kemudian satunya ada di belakang kayak gitu. Jadi terkhusus untuk di dalam tempat ini atau di rumah ini justru nggak ada netizen yang ngerasain. Karena emang buat penguasa-penguasanya kali ya. Yap, kayak gitu. Gini. Kalau sosok ini sih tidak merekomendasikan untuk dilakukan medium. Ya, walaupun Dimas sanggup. Kenapa? Karena kita balik lagi ya. Intinya syuting di sini kan yang paling utama adalah menjamin keselamatan kita semua. Harus dong itu. Kayak gitu. Kita akan coba lakukan komunikasi satu arah dulu gitu. Nanti untuk medium kita bisa ambil netizen yang ada di luar. Kayak gitu ya. Sinilah.
Ngapain di situ sini? Takut disabit gua. Enggak lah. Buset, belum mau mati. Kalem aja. Atau Itang di sini nih. Nah gitu maksudnya. Lah di situ sama aja. Oh, serem loh. Ini Itang sini nih. Anda pengen ditimpa ini nih. Oke. Tanyain ini dong, Kak. Ngeri juga. Iya kan? Kenapa? Tanyain kenapa dia pas di awal ngasih notisnya tuh ke Mbak Iva. Apa karena ada hubungannya? Hah? Mbak Iva sama Grim Reaper. Baik, sama gini, nggak ada lah, ngaco. Jadi sebetulnya mereka tuh pada dasarnya tahu betul, tahu betul mana aja nih apa namanya orang-orang yang punya akses untuk mereka bisa berinteraksi. Berarti Mbak Iva punya akses. Ya Mbak Iva rasa salah satu. Sebetulnya percaya atau enggak, dirasa atau enggak, Mbak Iva itu salah satu orang yang sebetulnya kepekaannya sudah mulai meningkat lah kayak gitu. Bahkan kan bukan cuma Mbak Iva yang ngerasain kan, Mbak Tita juga. Iya, bahkan ngeliat kakinya tuh katanya. Nah itu dia. Tapi ya nggak usah khawatir ya, selama apa namanya kita berada di arah atau jalur yang benar, kita nggak usah khawatir, nggak usah takut kayak gitu. Ada lagi? Udah itu aja. Oke. Oke, jadi gini nih. Sebetulnya kenapa sih di awal itu di tempat ini ya tadi pada saat mapping apa namanya Dimas itu ngerasain kalau energi di sini tuh soft. Atau nggak seperti yang dulu gitu. Yang pertama jelas tempat ini tuh sudah menjadi tempat yang bisa dibilang tuh bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Siapa yang ngendaliin? Sosok yang ada di belakang gitu ya. Jadi itulah kenapa tempat ini jadi salah satu tempat yang disinyalir cukup manipulatif gitu secara energi. Mereka tuh bisa menyembunyikan energi ataupun vibrasi yang mereka punya supaya ketika ada orang atau siapapun itu yang datang ke sini dan mereka pikir itu akan mengganggu atau menghambat kegiatannya mereka akan lakukan itu tuh. Jadi senyap dulu ya? Disenyap, mode senyap lah. Gokil, setan bisa begitu ya? Bisa, tapi tergantung dari tingkatannya ya, kayak gitu. Dan kemudian barusan coba untuk lakukan komunikasi, dia sih bilang nggak banyak, cuman dua atau tiga kata aja. Pulang atau mati. Atau ya. Iya. Itu template lah. Iya, kenapa ya kalau tempat-tempat yang ada hubungannya sama kegiatan begituan tuh gitu mulai ya? Ya itu tadi karena mereka tuh kan sudah punya semacam aktivitas yang tersusun rapi, yang terstruktur gitu ya, sudah terencana dengan baik. Jadi ketika ada siapapun yang mencoba datang untuk merusak aktivitasnya mereka, ya mereka akan melakukan segala cara supaya hal itu tidak dilakukan oleh siapapun. Ya, tapi si A bisa ngerasain sudah ada beberapa orang teman-teman konten kreator yang kesini juga itu setidaknya mereka tuh sudah sudah mencoba mengikis sedikit demi sedikit energi yang ada di sini. Konten kreator itu? Gokil. Ya mulai ada beberapa yang terkikis lah. Gitu Om Hao ya? Ya nggak tahu ya itu siapa gitu, tapi yang jelas maksud dan tujuannya mungkin ya sama kayak kita. Cuman kan setiap orang itu kan beda-beda stylenya kayak gitu. Benar, setuju. Ya, jadi dia nih secara look ya, secara gestur jelas sangat tidak menyukai dengan kehadiran kita di sini. Dari postur tinggi ya, seginilah, ini berapa meter ya?
segini nih. Ya 2,5 meteran lah. Tinggi lah, lumayan tinggi. Badannya tuh kurus, ya kurus. Terus si tangannya juga kurus, abu-abu warna tangannya tuh abu-abu ke arah hitam, gitu. Kukunya juga panjang. Ini dari gender sih laki-laki ya, laki-laki. Bagian wajah itu sebetulnya yang kelihatan itu cuma setengah. Dari mana ke mana tuh? Dari sini nih, dari hidung ke atas, ke bawahnya tuh nggak kelihatan. Aa sih ngelihatnya itu kayak ditutupin kayak kain gitu, kayak kain, Kayak masker gitu. kayak masker gitulah, mirip-mirip masker, warnanya hitam juga. Semua jubahnya itu hitam. Ada apa namanya kesini tuh? Ciput ya, kupluk ya, kayak gitulah, kayak gitu kurang lebih. Itu jubahnya juga panjang. Bagian kaki tuh kelihatan cuma setengah aja si telapak kakinya. Mungkin itu yang dilihat Mbak Tita tadi kali ya. Iya, iya. Biasanya kayak kan gitu. kalau Grim Reaper tuh apa panjang-panjang sampai nyentuh lantai kan. Ini kenapa bisa kelihatan ya kakinya ya? Nah itu dia. Rasa sih itu bagian dari bentuk ini aja, bentuk manifestasi aja sih. Nggak terkoneksi atau nggak terhubung sama yang namanya energi yang dia punya. Gitu ya. Jelas dia ini diplot di sini yang pertama sebagai bisa dibilang sosok untuk mengamankan area dari gangguan-gangguan yang tadi A jelasin. Satpamnya lah dia ya. Bagian keamanannya lah. Kalau di kita mah Om Goro. Om Goro. Om Goronya. Kayak gitu. Ya, Om Goro kalau lawan ini menang nggak? Hah? Om Goro kalau lawan ini menang nggak? Ngambek. Biasa aja dong. Iya. Oke, jadi dia tuh pegang senjata juga di tangan kanan. Sabit ya. Sabitnya tuh panjangnya segini nih. Segini. Kurang lebih 1 meteran lah panjangnya. Terus ininya dari kayu, cuma warnanya hitam. Terus ada gitunya tuh. Ya sabit gitu. Sabit, ya. Ini sabitnya ini panjang, lengkungannya tuh panjang sampai ke sini. Itulah tadi yang didengar sama Mbak Iva. Gitu. Ada lagi? Kurang rasanya kalau tidak ada komunikasi 2 arah. Nantilah. Ya jangan si ini. Gini deh, sebelum nanti kita proses medium, mau coba melebur dia dulu. Wih, gokil. Gitu ya, supaya apa? Siapapun nanti teman-teman konten creator yang bikin vlog di sini, bikin video di sini, gitu aman gitu. Tapi pesan saya, jangan melakukan percobaan tindakan yang tidak harus dilakukan. Ya, contohnya adalah tindakan-tindakan atau ritual yang mengundang. Itu bahaya. Ya. Baik itu disengaja atau enggak, ataupun hanya sekedar iseng. Jangan situ bahaya sih walaupun iseng. Jangan ya, karena ini historikalnya tuh benar-benar gelap lah. Langsung aja ya. Dimas, pantau situasi ya. Tali sakti. Kilat Kancana. Pastiin Dimas. Sekali lagi kayaknya udah mau
kujang kembar. Dingin ya? Iya, tapi di dalam langsung bereaksi di dalam. Apa tuh? Iya, iya, iya. Oke, ada pertanyaan nggak? Dingin sih ini. Dingin ya? Dingin. Gokil. Kayaknya nggak perlu AC ya. Kalau kamar gerah kasih hawa. Enggak gitu juga. Bisa nggak sih gerah? Ya nggak gitu lah konsepnya. Oke. Tapi memungkinkan nggak, kan si ini udah dilebur nih si Grim Reaper. Tapi di belakang kan masih ada dong si makhluk yang lebih tinggi lah ininya, energinya. Bisa ngantar suatu saat dia naruh lagi Grim Reaper baru di sini ya? Kalau kehadiran dari sosok yang di belakang itu masih eksis, nggak menutup kemungkinan akan ada Grim Reaper berikutnya. Kalau waktunya singkat gimana? Misalkan gak usah nunggu besok lah. Pas ini udah dilebur, dia dari alam mana gitu lah, ngirim lagi ke sini. Das, hari ini juga, saat ini juga. Nggak sih ya, rasa butuh waktu. Butuh waktu ya. Butuh waktu. Berapa lama tuh? Enggak, gue serius nanya. Minimal tuh 24 jam. Berarti kita kudu ngelebur dia sebelum 24 jam. Itu maksud kita nggak? Iya. Oke, kita lanjut ke dalam. Alhamdulillah, Bala Project sosok Grim Reaper tadi dengan izin Yang Maha Kuasa berhasil kita lebur, dan semoga kedepannya tidak ada lagi gangguan yang ekstrim ya yang terjadi di tempat ini. Amin. Tapi PR kita atau tugas kita belum selesai karena kita masih belum explore ke seluruh area atau ke seluruh ruangan. Makanya yuk kita lanjut. Tapi sebelum lanjut, Jangan lupa like, komen, dan share. yuk. Kayak ini lebih kemana nih, ke retro apa ke horin? Kalau Rima sih punya rasa Hoin, cuma nggak aktual gitu, entah di dimensinya agak dalam atau memang retro. Itu Dimas masih masih belum keengehan gitu. Ya, ntar mungkin sebelum masuk ke belakang, pastiin dulu aja. Soalnya pas abis ngelebur suruh mastiin itu langsung dapat 2 visual gitu. Yang satu si Grim Reaper-nya mau berevolusi gitulah, mau Berubah. mau balik lagi ke wujudnya semula, tapi dengan cara perlahan gitu. Si partikel-partikelnya tuh nyatu lagi. Gitu. Setelah itu muncul sosok kakek-kakek itu. Gitu. Jadi kan kalau dari kita tarik benang merahnya gitu, si sosok kakek ini bisa muncul tuh kalau udah clear. Ya, kalau sini udah lebur. Udah clear. Tuh, tapi pas gua cek lebih dalam lagi nggak ada di situ gitu, nggak ada kakek-kakeknya tuh, nggak ada tuh. Terus si Grim Reaper-nya juga tadi sih yang pertama udah clear gitu lah, cuma dia cepet tuh mau balik lagi Gitu ya. Ya udah, nanti kita coba ini aja lah, coba pastiin lagi. Soalnya kalau retro ya alhamdulillah penting gak ada yang ketahan kan. Tapi kalau misalnya memang diumpetin di dimensi yang lebih dalam, kasihan. Emang lu ngelihatnya visualnya kayak gimana sih kakek-kakeknya?
kakek-kakeknya emang lihat visualnya lagi duduk di situ. Jadi duduk Di teras. di situ tuh Pojok. dekat apa itu? Dekat usah. Duduk di lantai. Heeh, duduk di lantai posisinya kayak merenung. Itu tapi mukanya nunduk udah kelihatan. Sebenarnya kan kita tadi mau ke ruangan yang di tempat apa tuh uji nyali. Cuma tadi kita break dulu nih Bala Project. Kita lagi break, Dimas cerita kan tadi tuh dapat visual. Nah sekarang mungkin bisa diperdalam. Takutnya kasihan itu beneran kakek-kakek Korin, tapi disimpan di dimensi yang lebih dalam. Oke. Itu monggo. Di sebelah sini tadi ya? Iya. Nah udah dapat. Oke, jadi sebetulnya gini, visual yang didapat sama Dimas dari data yang ada dapat itu bukan Horin, tapi retrokognisi yang dimana dulu itu pernah ada orang yang duduk di sini, ya. Dari vibrasi yang dapat sih, si sosok laki-laki tua ini dalam keadaan yang frustrasi Karena satu hal kayak gitu, dan sempat ada sekelebat pikiran yang terlintas di benak beliau, di benak dia, untuk melakukan percobaan diri. Itu. Nah, tapi di sini alhamdulillah tidak jadi dilakukan. Nah, padahal pada saat momen itu terjadi, si sosok atau si bapak ini itu semacam dikasih paparan energi juga buat ngelakuin itu. buat melakukan hal itu, gitu. Ya, Si pemilik rumah. bukan kayaknya. Tapi kok bisa ada di sini ya? Di tempat ini gitu maksudnya. Ya gini ya, kadang siapapun itu, atau mungkin si bapak ini tahu kondisi di sini tuh kosong, gitu kan. Jadi dia tuh ya namanya orang lagi mumet ya, kalut gitu, takut atau gelisah dan sebagainya, akhirnya memilih untuk datang ke tempat ini kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak jadi atau nggak sampai melakukan tindakan yang ngerugiin lah kayak gitu. Pasti bapaknya nggak jadi bede, itu si setan yang ngasut gimana? Kelihatan nggak? Kelihatan ya kayak yang gemes aja gitu. Bete deh. Iya, kayak kesel aja gitu. Sebetulnya di sini juga lumayan lama, ada beberapa jam lah duduk di sini. Nggak cuma di sini sih sebetulnya, pindah-pindah ke belakang juga gitu. Cuma lamanya tuh memang duduk di sini gitu. Itu sih. Ya udah, alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah. Bukan Korin terus nggak jadi bede juga kan? Ya, karena yang dilihat Dimas itu visual, jadi kadang sendiri pun sulit membedakan. Karena gambarnya itu atau visual yang kita dapat itu nggak utuh gitu, ngerti nggak? Potongan-potongan aja. Iya. Kadang rekaman masa lalu pun hampir susah ngebedainnya antara itu Horin di kehidupan yang sekarang kayak gitu atau secara aktual. Yuk, Lanjut kita.
Ayo Kita mau kemana? ke tempat yang bekas uji nyali tadi. Ayo. Awas kaca. Biasaan banget, biasaan. Pegal. Oke, balap project. Jadi saat ini kita sudah ada di spot selanjutnya, yang dimana tempat ini tuh adalah lokasi yang dijadikan tempat untuk uji nyali ya. Yap, Tadi sama Mbak Iva, Mbak Tita, sama Mas Toto. sama Mas Oto ya. Mas Oto. Mas Oto. Kayak gitu. Banyak kejadian sih tadi, kayak ada yang lempar-lempar, terus kayak suara apa tuh? Ada suara-suara lah. Sama kaki Atoto tuh berat, Berat ya. berat. Nah, jangan gue jagoan nih bisa mengidentifikasi ya. Gokil. Gokil goreng kikil. Aman banget, aman banget. Yap, jadi sebetulnya kalau di ruangan ini tuh dari vibes ataupun dari energi yang ada, ini masih dalam satu lingkup energi secara keseluruhan. Ya, warnanya pun masih merah secara aura, tapi nggak setebal di ruangan yang tadi yang sebelumnya, sama di area belakang. Gitu ya. Ini juga masih ada merahnya, cuma nggak agak tipis kalau di sini. Kenapa ya? Apa karena ini nggak dipakai? Atau karena ini mau dibenerin kan ada kaleng-kaleng cat tuh. Ya bisa jadi sih. Cuma ada nih yang aneh ya. Apa tuh? Ini kan sebenarnya lantai tuh, mip liatin mip. Keramik. Tapi kenapa diisi tanah juga nih ya, atau pasir? Ada hubungannya sama metafisik gak? Aneh nih. Gini sih ya, rasa sih ini nggak ada hubungan secara langsung ke arah metafisik gitu. Kemungkinan yang bisa terjadi, ini kan bisa dibilang masih baru nih. Atau mungkin sebelumnya ini tuh, tapi nggak mungkin ya kalau dari atas. Iya, nggak bakal sebanyak dan sepadat ini kali. Bisa jadi ini mau difungsiin, jadiin tempat apa gitu. Iya. Terus tadi yang lihat mata merah siapa lihat mata merah? Mas Bay. Mas Bay di sini ya? Di mana tadi Mas? Depan. Oh di depan. Di depan. Cuma ini nih, A, kalau di sini yang aneh ada ini juga nih. Ada lambang gua, A. Bintang. Ini yang kanan kocak sih, salah nih kayaknya dia bikin, harusnya kan kebalik ya bintangnya. salah dia tuh. Ya ke situ yuk. Nah yang bener ini nih. Ini ya. Iya, ini kocak, ini salah nih. Jatuhnya kayak lambang partai sih. Ya apapun itulah ya, ini adalah salah satu tindakan ya yang arah satu tindakan yang konyol. Ya. Tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan. Mungkin tujuannya iseng gitu ya, Atau nyoba-nyoba atau pengen tahu interaksi dari makhluk yang ada di sini kayak gitu. Ya, cuma itu tadi jangan salah ya. Media seperti ini walaupun dilakukan tidak serius, tapi itu bisa jadi pancingan. Ya apalagi kalau sebelumnya di tempat ini tuh ada indikasi yang mengarah ke Sekte. persembahan lah, bahasanya begitu, persembahan. Ya.
Jadi ini Ini aja nih. ya inilah ya, sama aja. Nah ini kan jelas ya lambangnya. Tuh kan. Ini bakal di-delete nggak sih, Mip? Kalau ada gambar ginian, Mip? Lempar aja dulu kali ya. Oke. Ada energinya. Ada gitu. energinya ini. Walaupun dibikin ngasal lah. Iya, ini ada energinya ya. Percaya nggak percaya, suka nggak suka. Tapi apapun yang kita lihat sekarang secara aktual, secara lahiriah, balik lagi ya, seperti yang tadi saya bilang, teman-teman, tindakan konyol seperti ini tuh bisa memancing keberadaan mereka. Kayak gitu ya. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan tindakan bodoh lah seperti ini, kayak gitu, karena kita nggak pernah tahu akan ada apa nantinya di tempat ini ataupun di kehidupan kita, baik sadar atau enggak. Nah, kalau misalnya orang ini ngasal atau iseng ya, ke dirinya ada pengaruh nggak? Ya rasa sih kalau berkaitan dengan lambang ini ya, itu pasti ada. Walaupun ada yang terjadi secara langsung, ada juga yang terjadi secara berkala atau berkelanjutan. Langsung efeknya. tuh langsung ketiban sial gitu. Iya, itu efeknya pasti ada, efek negatifnya pasti ada yang kita rasain gitu. Kalau gue sih mikirnya gini, karena dia udah bikin nih lambang kayak gini ya, jadi nanti suatu saat dia bakal dijadikan budak gitu. Nggak akan sampai sejauh itu sih, Enggak ya? nggak akan. Kecuali emang beneran dia bikin pakai mantra, pakai ritual kali. Nah itu dia. Ya jangankan menggambar ini ya. Ini apa sih namanya, pentagram ya? Apalagi nih ada angka-angka begini tuh. Tolonglah gitu ya. Jangan sekalipun itu untuk iseng atau menantang, apalagi itu janganlah. Ini ditutup dulu kali atau dikelirin lah. Ini nanti akan coba kita tutup dulu ya. Dimas. Nanti Dimas yang nutup. Kalau ini sih aman ya. Ini nggak ada apa-apa. Yang rasain sih ini aja nih, lumayan besar energinya. Yang ditakutin jadi portal gitu loh, maksud AA. Sejauh ini belum tapi ya. Tanda-tandanya ada. Apa tuh tanda-tandanya? Percikannya ada gitu. Kans untuk menjadikan ini sebuah portal antar dimensi ini peluangnya cukup tinggi. Walaupun tidak dilakukan dengan serius gitu loh. Ya. Sok. Yang ini ada energinya juga nggak? Enggak, yang ini clear. Oke. Sip. Ini mau mana lo? Sinilah. Inilah. Sinilah. Di tengah sini. Ada lagi. Iya, telusur lagi. Gokil. Tadi kan proses penutupan
energi kali ya, penutupan energi ya namanya ya. Iya, menetralisir lah. Netralisir. Energi yang punya kans ya untuk menjadi portal antar dimensi. Capek ya? Enggak sih. Sombong. Kelihatan ya? Ya, capek lo, capek. Tarik nafas dulu. Bedanya nutup atau nge-clearin energi sama nutup portal apa, Dim? Kalau portal kan udah jadi apa namanya jalur ya, udah jalur keluar masuknya sosok tuh dari situ kan. Nah kalau ini kan belum, masih proses ataupun masih jadi potensi lah buat sampai ke situ. Oke. Jadi jelas perbedaannya dari beratnya sih. Berat kita nutup portal antar dimensi ataupun percikan ini. Kalau percikan ini ya masih standar lah kita kalau misalkan mau nutup tuh buat kita ngeluarin energinya. Kalau bisa digambarin ya secara visual, itu tadi tuh gimana sih? Maksudnya si tiba-tiba sini jadi, lu kan tadi gini kan? Apa itu jadi gepeng gitu energinya? Atau gimana tuh? Enggak, kalau misalkan divisualisasiin gitu, dideskripsiin, ya jadi si percikan itu yang tadinya menyebar, itu kita tutup. Oh, lu kumpulin, lu padatin gitu? Ya, padetin supaya nggak ada potensi buat sampai ke sana. Tuh. Mantap. Surupan dong, Dim. Ya, ini mah pengertian, emang lu. Nahan mulu. Ya nanti ada waktunya. Ya udah. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Kenanya dong, Apa? ini gambarnya perlu dihapus nggak sih? Ternyata gambar masih ada jadi media lagi gitu. Selama energi yang coba kita lakukan tadi masih tertanam, rasa sih aman. Walaupun masih ada gambar secara lahiriahnya. Tapi pengalaman ya, ini kan kita pernah juga telusur di yang ada lambang kayak gininya kan. Cuman kita hapus kan. Iya, soalnya kan itu nggak permanen gitu. Ini nggak permanen kan, kapur ini. Tuh. Tapi mau nggak hapusnya? PR juga. Harus pakai air sih kalau ini disiram baru hilang. Ya yang penting Ada air nggak? Coba sebotol aja. Kurang. Oh ini dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul apa enggak? Iya sih. Bercanda aja. Airnya ada lagi nggak? air. Ya iya, tolong bukain itunya. Sini. Siapa yang ngambil? Bagus. Diam dulu lah. Sama Rob. Kampret PR banget jadinya. Randy, hapus papan tulis. Wangi. Jadi wangi ya. Dah lah.
Nah, ini kan enak nih, mantep nih. Walaupun tadi potensinya udah diredam, dikasih energi juga sama Dimas. Cuma kalau nggak dihapus tuh kayaknya kurang afdol. Karena si gambarnya masih ada kan. Kalau gini perasaan tuh udah tenang banget. Dan lagi-lagi ya ini nggak tahu yang lain pada nggak denger apa enggak. Selama ini ngapus ini ketawa-tawa mulu yang belakang. Biarin aja. Kayak ngenyek. Makanya gue pengen buat geblak aja anjir. Sabarlah. Gak usah telusur apa langsung ngebur aja apa ya? Nih, maaf. Pokoknya. Oke, ini udah coba kita hapus ya. Semoga kedepannya nggak ada lagi siapapun itu yang melakukan hal yang bodoh ya semacam ini. Ya gitu. Kita lanjut ya. Bentar, gue pengen tahu dulu tadi kan sebenarnya Dimas sudah nanya ke yang uji nyali ngalamin apa aja, cuma belum dijelasin tadi itu. Sekarang boleh ditanya lagi mungkin. Saudari-saudariku. Boleh. Mumpung di sini loh, Iya, sok. di tempatnya. Hah? Itu kan belakangnya kebun yang tadi kata ada jalan itu. Iya. Pada saat ke Sio itu di sana. Dibalas Sio dengan siulan nada yang sama. Nggak gitu juga. Itu kan susah, dia nggak bisa ngikutin. Nggak gitu. Terus tadi kita kegiatan sesuatu, kita dulu baru Mbak Iva. Tapi nggak tahu apa. Nah, oke, yang siul dulu berarti arahnya dari pojok. Bukan dari pojok sih, itu dari luar. Dari luar. Jadi sebetulnya tempat ini tuh kalau dari luar ya itu dikelilingi lumayan banyak aktivitas dari astral. Yang paling banyak itu sosoknya genderuwo. Genderuwo kan genit ya. Yang paling banyak ya. Gangguin cewek-cewek. Dari bawah tadi, dari luar, terus sekelilingnya. Pokoknya lumayan banyak lah genderuwonya. Cuma ya itu tadi. Masih di bawah naungan si Grim Reaper dan sosok yang ada di dapur ya atau di belakang. Oh, oke. Tapi kenapa ya si genderuwonya bereaksinya sama siulan, Karena menurut mitos yang berkembang, siulan itu adalah salah satu pertanda yang dimana dianggap sebagai hal yang menantang buat mereka. Khususnya buat astral yang negatif. Gitu. Itulah kenapa mereka tuh ya bereaksi. Nggak suka lah gitu. Berarti bener dong mitos itu. Tadi kan udah dibuktiin kan. Apalagi di sini. Iya, sarang setan. Sarang setan. Ya. Begitu ya Bala Project ya. Ya udah. Yang duduk di situ tadi waktu kita uji nyari bener nggak? Yang duduk. Iya. Bener itu. Sosoknya yang tadi kita lebur. Hitam sih. Jadi gini ya, pada saat kalian tuh di tengah, si sosok ini tuh kadang diam di sini, kadang muter begini nih. Begini nih ke belakang, terus ke sini, bolak-balik, duduk lagi. Jadi iya kayak gitu, itu nunjukin ya kalau dia tuh ada, gitu kan. Ada lagi pertanyaan? Atau toh yang kakinya berat itu nggak bisa digerakin tuh. Sebelah kiri tadi. Sekarang gimana? Masih dulu. Nah, coba sini. Yang mana? Sini. Coba sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta safi. Allahumma anta safi.
Dah. Kan gue yang bilangin kan. Kenapa tuh atau tuh kakinya? Karena ini sebetulnya kena sabetan itu tuh si sabit. Gila. Cuma nggak sampai kena ujungnya, Ya, kena tetep pinggirannya aja gitu. Buset, kena sabetan sabit mah. Jadi kayak gimana ya contohnya ya? Kayak begini nih lah contohnya nih. Set. Nah, cuma kena ujungnya, apa namanya badan belakangnya, punggungnya gitu. Oh, bukan yang tajamnya. Bukan yang tajamnya. Set. Kayak gitu. Ngeri sih itu, ngeri sih. Iya. Oke, yuk. Ayo, ayo. Yuk, lanjut. Udah lah ya segini mah ya. Yuk. Agak bau pesing sih di sini.